Allah yang diberkati Tuhan, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang yang dari Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang pasti pernah merasa takut dalam hidupnya. Mungkin takut pada suara guntur, takut pada kegelapan, takut terhadap binatang liar, takut pada seseorang karena alasan tertentu. Takut karena tidak bisa bayar hutang, takut karena sakit keras yang tidak sembuh-sembuh, takut dengan masa depan yang tidak jelas, dan berbagai ketakutan lainnya. Semua ketakutan harus dimerdekakan. Bagaimana caranya? Kejadian 45 ayat 1-18 menjelaskan dengan cara kasih yang memerdekakan, atau dengan istilah lain adalah love liberates. Umat Allah yang diberkati Tuhan, love liberates atau kasih yang memerdekakan terdapat dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi firman dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing, domba, lembu, sapi, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutmu sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan di tanah ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan, sejarah mencatat bahwa kejadian 45 ini merupakan cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu di Mesir setelah Allah menyuruh Yusuf mendahului mereka. Karena Allah mengetahui bahwa masih akan ada kelaparan selama 5 tahun lagi di Mesir. Maka ketika saudara-saudaranya datang ke Firaun, Yusuflah yang menemui mereka dan memberi pertolongan. Secara gramatikal atau tata bahasa, istilah yang mencakup atau mewakili untuk menunjukkan adanya leverage dalam keluarga Yusuf secara khusus itu ada di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-15 dengan istilah bercakap-cakap. Istilah Ibrani menggunakan kata diberu yang merupakan bentuk verb perfect orang ketiga umum jamak dari akar kata dabar yang artinya to speak. Namun bila diperhatikan lebih jauh, dapat dijelaskan bahwa bentuk verb perfect memberi makna kata kerja yang diartikan telah. Sedangkan orang ketiga umum jamak memberi arti maskulin ataupun feminim. Jadi istilah diberu yang diartikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bercakap-cakap dalam ayat 15 dapat diartikan secara lengkap mereka telah berbicara atau mereka telah bercakap-cakap. Ungkapan mereka telah berbicara atau bercakap-cakap itu menunjukkan bahwa Yusuf dan keluarganya telah mengalami atau menerapkan yang disebut dengan leverage dalam keluarga yang sebelumnya itu tidak ada. Perhatikan, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita pelajari, untuk kita simak bahwa kasih yang memerdekakan itu dimulai dengan kasih yang ditunjukkan dengan saling mengenal. Kejadian 45 ayat 1 sampai 2 menjelaskan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan umum, di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Pada saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, sesungguhnya ia menguji apakah saudara-saudaranya dapat mengenal dirinya dengan benar. Walaupun hati Yusuf sangat meluap dengan emosi karena rasa rindunya, sehingga ia meminta agar semua orang keluar dari ruangan, akhirnya ia mengumumkan identitasnya dan menangis. Saudara-saudaranya pun juga akhirnya mengenal Yusuf. Leverage dimulai dari pengenalan yang benar terhadap objek. Dalam hal ini jelas sekali yang dimaksudkan adalah mengenal pribadi yang menjadi sahabat, teman, ataupun orang lain untuk
kasih, untuk pertemanan, untuk sesuatu yang membuat seseorang bisa merdeka di dalam Tuhan. Kasih yang memerdekakan adalah kasih yang ditunjukkan dimulai dengan saling mengenal pribadi satu dengan yang lainnya. Umat yang mengenal Allah akan diluputkan dan dibentengi. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal umatku. Dengan kehendak Allah, kita mengenal Allah, maka kita akan mengasihi Allah, sehingga mengalami kemerdekaan dari semua ketakutan atau ancaman. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan merenungkan firman-Nya, sehingga kita melakukan kehendaknya dengan kasih. Kasih yang memerdekakan dimulai dengan kasih yang ditunjukkan dengan saling mengenal, kemudian kasih yang ditunjukkan dengan saling memaklumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 43 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara Yusuf merasa apa yang diungkapkan Yusuf tidak dapat dipercaya, sehingga mereka tidak mampu menanggapinya. Sekali lagi Yusuf memberitahu siapa dirinya sebenarnya dan mengingat mereka bahwa mereka telah menjualnya ke Mesir. John Davis dalam bukunya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan pemeliharaan yang dikerjakan Allah, karena mereka adalah alat yang membawa Yusuf ke Mesir, tetapi Allah mempersiapkan jalannya. Yusuf mengalami perselisihan di dalam keluarga sendiri. Pada saat bertemu dengan saudara-saudara Yusuf, Yusuf mencoba memahami kondisi, situasi dari saudara-saudaranya yang dulunya memang membuang bahkan menjual dirinya. Namun sekarang Yusuf mau menolong mereka, sehingga Yusuf harus mengampuni dan memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya. Yusuf memaklumi saudara-saudaranya dibuktikan dengan Yusuf menyatakan diri dengan kalimat, "Akulah Yusuf, dan Allah menyuruh aku." Memaklumi adalah kunci yang membuka peluang untuk menerapkan kasih yang memerdekakan. Umat Allah harus berdoa agar memahami bahwa kasih Kristus begitu lebar, panjang, dan tinggi. Efesus 3 ayat 18 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Kemerdekaan dapat terjadi dalam hidup kita bila kita memahami atau memaklumi hebatnya kasih Allah bagi kita. Kita perlu mendoakan orang lain agar memahami kasih Allah yang senantiasa ada untuk menolong setiap orang percaya, bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat sukar sekalipun. Kasih yang memerdekakan pada bagian yang ketiga adalah kasih yang ditunjukkan dengan saling menolong.
Hal tersebut begitu jelas dalam Kejadian 45 ayat 6 sampai 11 berkata demikian. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Yusuf yang telah mengalami pemulihan, menolong kesulitan hidup saudara-saudaranya. Yusuf sangat memperhatikan kehidupan orang tua dan saudara-saudaranya dengan memberikan tanah Goshen. Meredith G. Kline memberikan penjelasan bahwa Goshen adalah suatu daerah di Mesir di kawasan semenanjung timur, jadi tidak jauh dari istana di Memphis, sebagai tempat yang tepat sekali bagi peternakan yang dihinakan oleh orang-orang Mesir, mengandung arti pengasingan. Tanah Goshen bagi keluarga Yusuf menjadi tempat untuk melihat, untuk mengalami pertolongan Tuhan, sebab di tanah Goshen keluarga Yusuf bisa tetap hidup dari pertanian, bisa tetap hidup dari peternakan, bisa tetap hidup dari perikanan, sekalipun di sekitar Mesir ada kelaparan. Kasih yang memerdekakan dibuktikan dengan menolong atau memelihara kelangsungan hidup sesama ataupun orang lain. Umat Allah wajib bertolong-tolong, saling menanggung beban. Galatia 6 ayat 2 menyatakan hal tersebut. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sebagai orang percaya harus selalu menolong, harus bersedia menolong atau memerdekakan, yang dilakukan dengan kasih, yakni meringankan beban orang lain, bukan hanya dalam bentuk wacana, melainkan tindakan nyata yang dimulai dengan menolong keluarga terdekat, jemaat, dan sesama manusia lainnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kasih yang memerdekakan yang keempat adalah kasih yang ditunjukkan dengan saling menghargai. Kejadian 45 ayat 12 sampai 15 menyatakan, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf sangat tertekan, karena saat itu mengalami kelaparan. Yusuf sebagai orang yang terkenal di Mesir perlu dihargai, perlu dihormati oleh saudara-saudaranya, karena Yusuf merupakan pejabat di Mesir. Kasih yang memerdekakan tidak merendahkan pribadi yang menerapkan, melainkan saling menaruh hormat. Umatnya harus memberi hormat,
saling memberi hormat. Dan Paulus memberikan penekanan akan hal tersebut dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai orang percaya harus saling menghormati, baik dalam ucapan maupun sikap. Menghormati sesama orang percaya berarti mengucapkan, memahami, dan bersikap baik terhadap orang lain. Menghormati juga bisa dimaknai tidak merendahkan kewibawaan orang lain, tidak mengumbar kejelekan atau kekurangan orang lain, tetapi memberikan dukungan moral, memberikan ruang, memberikan tempat dan waktu terbaik untuk bisa melayani orang lain. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kehidupan bermasyarakat, sikap saling menghormati ini harus terlihat terutama dalam kehidupan anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Love liberates, kasih yang memerdekakan. Berdasarkan Kejadian 45 ayat 1 sampai 18, dimulai dengan kasih yang ditunjukkan dengan saling mengenal. Kemudian kasih yang ditunjukkan dengan saling memaklumi. Selanjutnya kasih yang ditunjukkan dengan saling menolong. Yang keempat, kasih yang ditunjukkan dengan saling menghargai. Yang kelima atau bagian yang terakhir, kasih yang ditunjukkan dengan saling memberkati. Kejadian 45 ayat 16 sampai 18 menyatakan, ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Saudara-saudara Yusuf diberkati, disertai Tuhan, sehingga Firaun digerakkan Tuhan untuk memberikan kekayaan finansial kepada Yusuf, kepada orang tua Yusuf dan keluarga Yusuf juga diberikan kekayaan tersebut. Keluarga besar Yusuf menjadi sejahtera dan mendapatkan yang paling baik, yang terbaik dari Firaun. Orang yang menerapkan kasih yang memerdekakan akan diberkati, akan mendapatkan yang paling baik dari Tuhan. Umat Allah diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sebagai orang percaya akan mengalami kemenangan atau kemerdekaan karena mengandalkan Tuhan. Artinya kita selalu berharap penuh pada pertolongan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, semestinya kita juga tidak hanya menikmati sendiri berkat tersebut, melainkan membagi-bagikannya pada orang lain, pada keluarga kita, pada teman kita secara proporsional. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tekanan, kelemahan, beban berat sangat berpotensi membuat kita bisa ketakutan dan sangat khawatir. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan atau dipelihara. Kita harus merdeka dari semua tekanan hidup. Kasih merupakan kunci atau kekuatan untuk bisa merdeka, menang atas setiap masalah. Kasih harus menjadi dominan dalam keluarga, pelayanan pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Love liberates, kasih yang memerdekakan. Kalau kita melihat Kejadian 45 ayat 1 sampai 18, dicirikan pertama, kasih yang ditunjukkan dengan saling mengenal. Kedua, kasih yang ditunjukkan dengan saling memaklumi. Ketiga, kasih yang ditunjukkan dengan saling menolong. Keempat, kasih yang ditunjukkan dengan saling menghargai.
kelima, kasih yang ditunjukkan dengan saling memberkati. Haleluya, Immanuel, Tuhan memberkati. Amin. Kau tetap selamanya